Indonesia bukan hanya negeri kaya sumber daya alam, tetapi juga menyimpan misteri sejarah yang belum sepenuhnya terungkap. Di tengah peradaban modern, tersembunyi kisah-kisah peradaban masa lalu. Gunung Padang misalnya, sebuah situs megalitik yang memecahkan rekor di Asia Tenggara. Lembah Bada, rumah bagi patung-patung batu misterius yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Dan IBC, bukti manusia purba dengan jejak DNA unik yang mungkin menggambarkan penghuni pertama Nusantara. Ketiga tempat ini memegang petunjuk penting yang dapat mengubah pemahaman kita tentang siapa kita sebenarnya dan bagaimana peradaban ini berkembang. Apakah ketiganya saling terhubung atau mereka hanya kebetulan menjadi saksi sejarah yang sama-sama megah? Mari kita telusuri bersama. Gunung Padang adalah salah satu peninggalan megalitik terbesar di dunia. Terletak di Cianjur, Jawa Barat, situs ini terdiri dari punden berundak yang megah, menunjukkan keterampilan arsitektur nenek moyang kita yang luar biasa. Tapi misterinya tidak hanya berhenti di situ. Penelitian menunjukkan bahwa di bawah permukaan Gunung Padang terdapat struktur yang lebih tua yang diperkirakan berusia hingga 20.000 tahun. Apakah ini sekadar bukti awal kehidupan manusia di Nusantara? Atau lebih dari itu, apakah kita sedang berbicara tentang peradaban yang jauh mendahului sejarah tertulis kita? Banyak pertanyaan muncul tentang bagaimana nenek moyang kita membangun struktur sebesar ini tanpa teknologi modern. Batu-batu besar yang digunakan di punden ini berasal dari tempat yang jauh, yang berarti transportasi dan perencanaan logistik yang canggih. Beberapa teori menyebut Gunung Padang sebagai pusat ritual keagamaan, tempat ilmu pengetahuan, atau bahkan penanda astronomi. Namun, mengapa mereka memilih lokasi ini dan apa tujuan sebenarnya dari pembangunan monumental ini? Jawabannya mungkin terkubur dalam lapisan-lapisan tanah yang masih belum digali. Di Sulawesi Tengah, tersembunyi sebuah lembah misterius yang dikenal sebagai Lembah Bada. Di sini, berdiri patung-patung batu raksasa yang disebut watu, berbentuk manusia dan hewan dengan ekspresi wajah yang misterius. Patung-patung ini tampaknya tidak dibuat hanya untuk hiasan. Mereka menyampaikan pesan. Tetapi apa pesan itu? Apakah mereka bagian dari ritual spiritual? Apakah mereka penanda wilayah? Ataukah mereka memiliki makna yang lebih dalam tentang hubungan manusia dengan alam semesta? Yang membuat patung-patung di Lembah Bada begitu unik adalah ukurannya yang monumental dan desainnya yang tidak ditemukan di tempat lain. Beberapa patung memiliki bentuk tubuh manusia yang abstrak, sementara yang lain memiliki fitur hewan. Namun, teknik pembuatan patung-patung ini masih menjadi misteri. Tidak ada jejak alat yang digunakan dan batu yang digunakan berbeda dengan batuan lokal. Ini menunjukkan bahwa orang-orang di masa lalu memiliki kemampuan teknologi yang luar biasa, atau bahkan hubungan perdagangan dengan wilayah lain. Penemuan fosil wanita IBC di Gua Leang Paninge, Sulawesi Selatan, membuka babak baru dalam sejarah Nusantara. Fosil ini, yang berusia lebih dari 7.000 tahun, adalah bukti nyata keberadaan manusia purba di wilayah ini. Namun, yang lebih menarik adalah jejak DNA-nya. IBC memiliki ciri genetik yang tidak ditemukan di populasi modern Indonesia, yang menunjukkan bahwa dia mungkin bagian dari kelompok manusia purba yang sudah lama punah. Apa yang terjadi dengan kelompok ini? Apakah mereka nenek moyang kita, ataukah mereka adalah jalur evolusi yang berbeda? Bayangkan hidup lebih dari 7.000 tahun yang lalu di gua-gua kars yang dingin dan gelap. IBC adalah bagian dari kelompok manusia yang mengandalkan berburu dan mengumpulkan makanan untuk bertahan hidup. Alat-alat batu yang ditemukan bersamanya memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-harinya. Namun, mengapa kelompok ini memilih tinggal di daerah ini? Apakah ini karena akses ke makanan, perlindungan dari predator, atau karena alasan spiritual? Apakah Gunung Padang, Lembah Bada, dan IBC memiliki hubungan? Apakah ini bagian dari jaringan peradaban yang lebih besar, ataukah ini hanya bukti dari keanekaragaman lokal? Pertanyaan ini masih menjadi misteri yang harus dijawab dengan penelitian lebih lanjut.
Ketiga situs ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita memiliki teknologi yang lebih maju daripada yang kita kira. Mereka dapat memindahkan batu besar, membangun struktur yang kompleks, dan menciptakan seni yang bertahan hingga ribuan tahun. Apakah mereka mendapatkan teknologi ini sendiri, ataukah ada pengaruh dari luar? Ketiga situs ini menjadi fokus penelitian intensif. Namun, setiap temuan baru selalu memunculkan pertanyaan baru. Para ilmuwan terus berdebat tentang usia, fungsi, dan asal-usul dari situs-situs ini. Penelitian berlanjut, tetapi jawaban masih jauh dari final. Situs-situs seperti Gunung Padang dan Lembah Bada bukan hanya sekadar peninggalan sejarah, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam bagi masyarakat sekitar. Banyak tradisi lokal yang menganggap situs-situs ini sebagai tempat suci penuh dengan energi mistis. Misalnya, masyarakat sekitar Gunung Padang percaya bahwa tempat ini adalah kunci ke peradaban kuno yang hilang. Di Lembah Bada, patung-patung batu dihormati sebagai penjaga lembah yang sakral. Ritual tradisional yang masih dilakukan hingga saat ini menggambarkan bagaimana nenek moyang kita hidup berdampingan dengan alam dan percaya pada kekuatan yang lebih besar. Apakah ini petunjuk tentang hubungan spiritual yang erat antara manusia dan lingkungan mereka? Gunung Padang, Lembah Bada, dan Leang Paninge hanyalah sebagian kecil dari misteri yang terkubur di Nusantara. Indonesia adalah negeri yang kaya akan situs arkeologi. Banyak di antaranya masih belum ditemukan atau dipelajari secara mendalam. Apakah kita baru berada di permukaan sejarah? Bayangkan apa yang mungkin kita temukan jika kita terus menggali. Apakah ada situs yang lebih besar dari Gunung Padang? Ataukah ada penemuan yang akan mengubah pandangan kita tentang asal-usul manusia modern di Nusantara? Setiap situs arkeologi adalah teka-teki yang membutuhkan waktu untuk dipecahkan. Gunung Padang masih menyimpan struktur bawah tanah yang belum sepenuhnya terungkap. Lembah Bada menyimpan simbol-simbol yang belum dimengerti artinya. Dan fosil IBC memberikan jejak genetika yang masih sulit diuraikan. Bagaimana jika semua ini saling terhubung? Bagaimana jika Nusantara adalah pusat peradaban kuno yang lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan? Jawabannya mungkin ada di depan mata kita, tetapi rahasia ini membutuhkan waktu, teknologi, dan dedikasi untuk diungkap. Melestarikan situs-situs ini adalah tugas penting yang tidak hanya menjadi tanggung jawab ilmuwan dan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas. Gunung Padang, Lembah Bada, dan IBC adalah bagian dari identitas kita sebagai bangsa. Mereka adalah warisan yang menghubungkan kita dengan masa lalu dan memberikan inspirasi untuk masa depan. Namun, ancaman seperti kerusakan lingkungan, penjarahan artefak, dan kurangnya kesadaran publik dapat menghapus jejak sejarah ini selamanya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga peninggalan ini agar tetap hidup bagi generasi mendatang? Gunung Padang, Lembah Bada, dan IBC bukan hanya saksi bisu masa lalu, tetapi juga jendela ke sejarah Nusantara yang kaya dan kompleks. Penemuan di tempat-tempat ini mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah warisan yang telah bertahan ribuan tahun. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan kita lakukan dengan pengetahuan ini? Apakah kita akan terus menggali lebih dalam dan memahami siapa kita sebenarnya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk perjalanan lebih jauh ke misteri Nusantara. Mari bersama-sama menjaga warisan ini agar tetap hidup untuk generasi mendatang.